My little buttercup. Perkenalkan, nama saya Dela Puspa Melania dari kelas 2B Keperawatan, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengajar Fidiah Aminin, SST MKes. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan persalinan. Tahapan persalinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kala 1, yang kedua, kala 2, yang ketiga, kala 3, dan yang terakhir, kala 4. Yang pertama, kala 1. Kala 1 atau yang biasa disebut sebagai kala pembukaan. Nah, pada tahap ini, menandakan proses persalinan normal itu dimulai. Kala 1 dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm. Kala 1 ini berlangsung antara 18 sampai 24 jam dan terbagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama fase laten dan yang kedua fase aktif. Yang pertama, fase laten. Fase laten dimulai sejak kontraksi mulai muncul sampai pembukaan serviks antara 3-4 cm. Fase ini berlangsung sekitar 7-8 jam. Selama fase ini, bagian terbawah janin itu mulai turun sedikit atau tidak ada sama sekali. Yang kedua, fase aktif. Fase aktif dimulai sejak pembukaan serviks 3-4 cm sampai dengan pembukaan lengkap atau 10 cm. Fase ini berlangsung selama 6 jam. Nah, dalam fase ini biasanya frekuensi dan lama kontraksi uterus itu umumnya terus meningkat. Selagi uterus berkontraksi dan relaksasi, memungkinkan kepala janin itu masuk ke rongga serviks, sehingga terjadi penurunan bagian terbawah janin yang terus-menerus. Yang kedua, kala 2. Kala 2 atau yang biasa disebut sebagai kala pengeluaran bayi atau persalinan. Nah, pada kala 2 ini dimulai ketika pembukaan serviks itu sudah lengkap atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Tanda-tanda persalinan itu, yang pertama, ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Kepala janin itu telah turun ke rongga panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot di dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa ingin meneran atau mengejan. Yang kedua, peningkatan tekanan pada rektum dan vagina. Nah, di sini ibu akan merasakan ingin buang air besar karena adanya tekanan pada rektum. Yang ketiga, perineum terlihat menonjol. Yang keempat, vulva vagina dan sphincter ani atau anus terlihat terbuka. Dan yang terakhir, pengeluaran air ketuban terus meningkat. Yang ketiga, kala 3. Kala 3 atau yang biasa disebut sebagai pelepasan plasenta. Kala 3 ini adalah waktu untuk pelepasan atau pengeluaran plasenta dimulai setelah bayi lahir dan berakhir saat plasenta keluar seluruhnya. Kala ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Lepasnya plasenta itu sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda. Yang pertama, perubahan ukuran dan bentuk uterus. Uterus menjadi bundar dan terdorong ke atas karena plasenta sudah terlepas dari segmen bawah rahim. Yang kedua, tali pusat memanjang dan semburan darah tiba-tiba. Yang keempat, kala 4. Kala 4 atau yang biasa disebut sebagai pengawasan. Kala 4 dimulai dari lahirnya plasenta
sampai 2 jam setelah melahirkan. Pada kala 4 ini dilakukan observasi atau pengamatan terhadap kondisi dari ibu melahirkan. Observasi yang dilakukan itu, yang pertama, menilai tingkat kesadaran dari ibu melahirkan. Yang kedua, memeriksa tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan tanda-tanda vital ini dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Yang ketiga, kontraksi uterus. Nah, di sini mengecek fundus uteri setiap 15 menit pada jam pertama dan 20-30 menit pada jam kedua. Jika kontraksi uterus itu tidak kuat, maka bisa dilakukan dengan masas sampai uterus menjadi kuat atau berkontraksi kembali. Yang keempat, mengobservasi perdarahan. Nah, pemeriksaan perdarahan ini dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Dianggap perdarahan itu masih normal bila jumlahnya itu tidak melebihi dari 400 sampai 500 cc. Nah, selain itu, pada kala 4 ini juga harus diperhatikan dan kebutuhan dari ibu melahirkan, seperti asupan cairan untuk mengurangi dehidrasi selama proses melahirkan. Kemudian kebersihan, istirahat, dan juga biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan hubungan dari permulaan untuk menyusui. Tahapan persalinan ada 4 kala. Yang pertama, kala 1. Kala 1 ini dimulai saat awal kontraksi sampai dengan pembukaan lengkap atau 10 cm. Yang kedua, kala 2. Kala 2 ini dimulai sejak pembukaan lengkap atau 10 cm sampai dengan pengeluaran bayi. Yang ketiga, kala 3. Kala 3 ini dimulai sejak bayi keluar sampai dengan keluarnya plasenta. Yang keempat, kala 4. Kala 4 ini dimulai sejak keluar plasenta sampai 2 jam setelah melahirkan. Di kala 4 ini dilakukan pengawasan terhadap ibu yang baru melahirkan untuk mengetahui kondisi dari ibu melahirkan tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.